Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Dewi dari kelas 11-2. Saya pengen ngejelasin tentang materi sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem yang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Tulang memberikan kerangka dan dukungan untuk tubuh, otot memungkinkan gerakan, dan sendi memungkinkan tulang untuk bergerak satu sama lain. Yang pertama, ada tulang rangka. Fungsinya memberikan bentuk dan struktur tubuh, melindungi organ vital, misalnya tengkorak, melindungi otak, tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Tempat melekatnya otot, menyimpan mineral atau kalsium dan fosfor, menghasilkan sel darah merah. Ada juga jenis-jenis tulang, yaitu yang pertama ada tulang panjang dan ramping seperti tulang paha, tulang kering, dan tulang lengan atas. Dan yang kedua ada tulang pendek yang berbentuk kubus seperti tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Dan yang ketiga ada tulang pipi yang tipis dan lebar seperti tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat. Dan yang keempat ada tulang tidak beraturan, tulang yang memiliki bentuk yang tidak teratur seperti tulang belakang dan tulang wajah. Dan yang kedua ada otot. Otot berfungsi untuk menggerakkan tulang, menjaga postur tubuh, membantu pergerakan organ dalam, menghasilkan panas tubuh. Dan ada juga jenis-jenis otot, ada 4 jenis, yaitu ada otot polos, otot yang bekerja secara tidak sadar, terdapat di organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Dan yang kedua ada otot lurik, otot yang bekerja secara sadar, melekat pada tulang dan bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Dan yang ketiga ada otot jantung, otot yang bekerja secara tidak sadar, hanya terdapat di jantung dan bertanggung jawab untuk memompa darah. Dan yang keempat ada jaringan ikat, fungsinya untuk menghubungkan dan menyokong tulang, otot, dan organ, memberikan fleksibilitas dan kekuatan pada tubuh. Ada juga jenis jaringan ikat. Yang pertama ada tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Dan yang kedua ada ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang. Dan yang ketiga ada kartilago, jaringan ikat yang lentur dan kuat, terdapat di ujung tulang dan di antara tulang rawan. Cara kerja sistem gerak yaitu bekerja secara terkoordinasi. Otot berkontraksi dan berelaksasi untuk menggerakkan tulang yang terhubung melalui sendi. Tendon dan ligamen membantu menjaga stabilitas sendi dan mencegah cedera. Sistem saraf mengirimkan sinyal ke otot untuk mengontrol pergerakan. Ada juga gangguan pada sistem gerak. Beberapa gangguan yang terjadi pada sistem gerak meliputi 1. Ada fraktur atau patah tulang. 2. Ada dislokasi atau pergeseran tulang dari sendi. Yang ketiga ada artritis atau peradangan sendi.
Dan yang keempat, ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Dan yang kelima, ada atrofi otot atau pengecilan otot. Sebab itu, kita penting menjaga kesehatan sistem gerak. Menjaga kesehatan sistem gerak sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak, yaitu contohnya makan makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung kalsium dan vitamin D. Olahraga secara teratur, menjaga berat badan tetap ideal, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sistem gerak pada manusia merupakan sistem yang kompleks dan penting yang memungkinkan kita untuk bergerak, menjaga postur tubuh, dan melakukan berbagai komponen utama. Ada pula gangguan pada sistem gerak. Beberapa gangguan yang dapat terjadi meliputi patah tulang atau fraktur. Fraktur terjadi ketika tulang mengalami retakan atau patah. Fraktur dapat disebabkan oleh trauma seperti jatuh, kecelakaan, atau kondisi medis seperti osteoporosis. Dan yang kedua, ada dislokasi atau pergeseran tulang dari sendi. Dislokasi terjadi ketika tulang terlepas dari sendi. Dislokasi juga dapat disebabkan oleh trauma seperti jatuh atau kecelakaan. Dan yang ketiga, ada artritis atau peradangan sendi. Artritis merupakan peradangan pada sendi, dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, genetika, dan gaya hidup. Dan yang keempat, ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Osteoporosis merupakan kondisi yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Osteoporosis disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Dan yang kelima, ada atrofi otot atau pengecilan otot. Atrofi otot terjadi ketika otot mengalami pengecilan seperti kurang digunakan. Dan menjaga kesehatan sistem gerak sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak meliputi makan makanan bergizi seimbang, terutama yang kaya kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Makanan yang kaya kalsium meliputi susu, keju, yogurt, dan sayuran hijau. Makanan yang kaya vitamin D meliputi ikan, telur, dan jamur. Berolahraga secara teratur. Olahraga membantu memperkuat otot tulang, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi risiko cedera. Dan yang ketiga, menjaga berat badan tetap ideal. Kelebihan berat badan dapat membebani sendi dan meningkatkan risiko cedera. Dan yang keempat, hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Rokok dan minuman alkohol dapat merusak tulang dan meningkatkan risiko cedera. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu mendeteksi gangguan pada sistem gerak sejak dini. Jadi kesimpulannya, sistem gerak merupakan sistem yang kompleks dan penting untuk kehidupan manusia. Memahami cara kerja sistem gerak dan menjaga kesehatan sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah gangguan pada sistem gerak.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.